Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati di segenap penjuru. Kalau di kampung-kampung kemarin malam, mungkin nanti malam masih ada, dan beberapa malam berikutnya itu diperingati dengan banyak acara. Hari ini orang-orang di desa saya itu menyembelih ayam lodo ya, dan kemudian membawanya ke masjid, berdoa dan kemudian pulang. Itu salah satu tradisi yang digunakan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan sekalian, di hari yang sangat baik ini ya, bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, saya ingin memulai ngevlog saya. Walaupun sekarang ini masih kaku, tapi saya ingin memulai ngevlog. Ya, ini ada sebuah media yang gratis ya, yang bisa kita gunakan. Mengapa tidak kita gunakan? Ya, mudah-mudahan istiqomah. Sebelumnya saya pernah menjadi blogger cukup lama, kemudian tidak aktif, akhir-akhir ini tidak aktif. Mudah-mudahan dengan ngevlog ini menjadi lebih praktis, mudah-mudahan begitu. Kawan-kawan sekalian, ada satu hal yang penting yang kadang-kadang dilupakan di dalam peringatan Nabi, yaitu bagaimana kita mempelajari perihidup Nabi kemudian meneladaninya. Termasuk saya membuat vlog ini, salah satunya adalah bagaimana agar ketika saya memperingati kelahiran Nabi itu bukan hanya saya mengucapkan selamat dari lahir Nabi, tetapi ada sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain itu adalah vlog ini. Dan ini adalah hari bersejarah karena saya merasa di hari inilah saya memulai vlog. Kan sekalian, di dalam memperingati Maulid Nabi ini, kalau lodonya sudah, istighosahnya sudah, berjanji juga sudah, mungkin ada satu hal yang perlu kita tambahkan lagi, adalah bagaimana kita menyimak perihidup Nabi, sejarah Nabi. Kalau bagi saya ya, mempelajari sejarah Nabi itu seperti kita belajar agama Islam ini secara lebih utuh ya. Karena mempelajari sejarah itu dimulai dari awal, kemudian berbagai macam prosesnya, dan apa saja yang bisa kita petik dari proses perjalanan Nabi itu dalam sebuah rangkaian yang utuh. Di situ ada peristiwa, di situ Nabi melakukan keputusan, dan sebagainya dan sebagainya. Bagi orang-orang yang awam seperti saya ini, setidaknya juga membaca walaupun bukan yang paling lengkap ya. Ada banyak buku-buku sejarah tentang Nabi yang sangat lengkap, tetapi bagi orang yang seperti saya ini ya tidak sangat lengkap begitu ya, tidak sangat lengkap, tidak apa-apa. Yang penting cukup mewakili lah ya. Cukup mewakili bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kalau di dalam, menurut pendapat saya, di samping kita mempunyai Al-Quran di rumah itu, setidaknya kita mempunyai satu buku tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena dengan sejarah Nabi Muhammad itu kita mengetahui bagaimana
ajaran Nabi, bagaimana sikap Nabi dan sebagainya itu di dalam sebuah sebuah informasi yang utuh gitu. Informasi yang utuh. Ketika saya membaca sejarah Nabi itu, sebelumnya saya belajar Islam itu secara tematik ya. Begitu saya membaca sejarah Nabi, maka kemudian saya mengetahui letak-letak tema-tema itu di dalam sebuah rangkaian hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa buku yang saya sarankan ya. Satu saja ya, sebenarnya satu saja biar gampang. Tentang perhidup Nabi Muhammad yang cukup lengkap ya. Yaitu sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Ini ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Sirah Nabawiyah ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya kira ini juga cukup lengkap. Penerbit Pustaka Kautsar ya, ini mungkin sekitar harganya ya 80.000 lah ya. Saking senangnya dengan buku ini, saya beli buku lagi ya, bukunya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri juga ya, yaitu buku ini yang diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura ya. Kelebihan buku ini dilengkapi dengan peta-peta, sehingga ketika kita ada pembahasan tertentu ya, misalnya tentang kota Mekah, kemudian tentang perjalanan Nabi ke Thaif dan sebagainya, itu di situ ada petanya, sehingga kita bisa memperoleh gambaran yang lebih luas lagi. Beberapa konten yang ada di sini cukup lengkap ya, cukup lengkap sejak pengetahuan sebelum Nabi diutus ya, kondisi Mekah ya, sampai Nabi Muhammad meninggal ya. Jadi itu, jadi banyak dan cukup lengkap ya. Kalau di bukunya Ummul Qura ini ada sekitar 864 halaman ya. Setidaknya kita pernah menghatamkan buku ini ya, saya menyarankan begitu. Dan ini adalah momentum baik karena ini adalah momentum kelahiran Nabi. Seperti contoh di halaman 246 ada sebuah cerita yang menarik ya. Jadi setelah Nabi mengalami masa kesedihan, paman beliau meninggal dan istri beliau juga wafat ya. Itu ada Nabi itu ingin mengembangkan dakwahnya, mencari alternatif tempat lain karena di Mekah juga dimusuhi gitu ya. Salah satunya adalah Thaif. Thaif itu kalau di sini petanya ada juga ya. Ada juga petanya gitu. Dari Mekah ke Thaif ya. Nah, ternyata di Thaif ini tidak diterima dan dimusuhi oleh masyarakat Thaif. Beliau dilempari batu sampai berdarah. Beliau bersama dengan anak angkat beliau yang namanya Zaid bin Haritsah ya. Nah, ada satu hal yang unik ketika beliau ini dimusuhi atau dilempari batu oleh penduduk Thaif ya. Tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat ya. Ada Jibril ya, malaikat Jibril, dan dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan reaksi mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai dengan keinginanmu kepada mereka.
ya. Jadi Nabi ini sudah kalau mau memerintah malaikat penjaga gunung itu bisa ya, untuk menimpakan gunung kepada masyarakat Taif. Tapi apa jawab Nabi ini yang sangat asik ya. Beliau mengatakan, bahkan aku berharap kalau Allah memunculkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi Nabi tidak ingin membalas mereka, apalagi dengan menimpakan gunung, tetapi Nabi punya harapan bahwa suatu saat anak keturunan dari orang-orang Taif ini akan menjadi orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ya. Dan yang menarik ketika saya tadi pagi membaca buku sejarah, yaitu ensiklopedi sejarah Islam. Ensiklopedi sejarah Islam ini di situ sampai di cerita tentang Abu Bakar. Jadi ketika Nabi wafat dan digantikan Abu Bakar, kebanyakan dari suku-suku yang sudah menyatakan Islam di zaman Nabi itu banyak yang keluar dari Islam atau murtad. Ada yang murtad secara total, dan ada pula yang tidak mau membayar zakat ya. Tidak mau membayar zakat. Bahkan ada yang mengatakan yang masih kuat memegang itu salah satunya ya orang-orang Taif yang didoakan Nabi. Dari situ kita bisa mengambil hikmah ya. Bahkan janganlah membenci terlalu berlebihan, apalagi mendoakan azab kepada orang yang ketika kita menyodorkan Islam, kita itu menolak gitu ya. Ketika mereka memusuhi ya, doakan dengan doa yang baik ya. Karena kita belajar dari kasus Taif itu, belajar dari sejarah, belajar dari sirah nabawiyah, bahwa mereka yang memusuhi Nabi ternyata di kemudian hari mereka menjadi orang yang paling setia terhadap ajaran-ajaran Nabi. Jadi suku Taif, beberapa suku Taif itu memang agak ini ya. Jadi setelah Nabi ada Futuh Makkah, juga dicegat oleh orang-orang beberapa suku di Taif ini gitu. Di perang Hunain. Tetapi kemudian mereka berislam, kemudian bahkan menjadi orang yang setia atas doa Nabi itu tadi. Jadi itu pelajaran-pelajaran yang berharga yang mungkin hanya bisa kita peroleh dengan kita membaca sirah nabawiyah. Demikian yang bisa sampaikan di sore ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk ya, untuk senantiasa menjaga kita di dalam agama yang lurus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.